Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Neng Ocean, seorang penyanyi dan juga pemain film. Neng Ocean, di sini selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada santet, ada guna-guna, ada yang pakai jimat, susuk, pesugihan, dan lain-lain. Kamu punya pengalaman nggak dengan hal-hal mistis seperti itu? Ada sih. Kemarin sekitar 3 bulan yang lalu. Gimana ceritanya? Ocean kan pindah rumah baru. Terus sebenarnya sebelum ditempatin Ocean udah selamatan rumah. Tapi setelah dimasukin beberapa minggu gitu kan, ke toilet, Ocean ke toilet, ke kamar mandi itu nggak tutup pintu. Okay. Sedangkan si kunci pintunya itu ada di dalam toilet kan. Pas lagi di toilet itu pintunya itu seperti ada yang dorong gitu kan. Kalau dorongnya dari dalam, gebluk gitu, langsung kekunci. Harusnya kan kalau kekunci dari dalam kan aku yang kunci sendiri. Betul. Kan. Ini langsung kekunci otomatis gitu. Itu nggak ada tanda-tanda yang memunculkan sosoknya seperti apa gitu, nggak ada? Enggak sih, cuman dilihat-lihat kan emang kamar mandinya tertutup, jadi nggak ada angin. Kalau ada angin gitu kan pastinya kelihatan kan. Itu sering kejadian seperti itu? Baru sekali aja sih. Baru sekali. Terus kakak sering denger suara nangis-nangis di rumah yang sama? Di samping rumah itu. Di sampingnya? Soalnya samping rumah itu belum masih tanah kosong gitu. Oke. Terus kakak katanya ngelihat seperti kayak kera atau apa gitu loh, loncat-loncat di atas AC gitu. Tapi emang ada kera? Nggak ada sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, nah mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak takut ya. Karena peserta yang akan kita hadirkan malam hari ini adalah seorang wanita yang mengaku telah mempelajari ilmu gaib puluhan tahun. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Nyai Kantil. Nyai Kantil. Iya. Betul itu nama Anda? Betul. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pedagang makanan, tapi juga Nyai menerima pasien. Jadi 2. Pasiennya tuh apa nih? Bagi orang-orang yang sakit tidak wajar, itu biasanya datang ke Nyai. Dan juga yang mereka terzolimi, itu rata-rata pasien Nyai itu seperti itu. Oke, kalau begitu datang ke Nyai, apa yang Nyai lakukan biasanya? Biasanya kita deteksi dulu, orang ini sakit sesungguhnya atau bukan. Itu kan harus kita tahu. Kalau sakit sesungguhnya? Ya kita anjurkan untuk ke dokter. Tapi kalau sakit itu bukan sesungguhnya, baru berhadapan dengan Nyai. Apa yang Nyai lakukan? Misalkan mereka udah berobat ke dokter, ke rumah sakit manapun, dan dokter itu mengatakan, tapi nggak sakit. Tapi kok badan orang ini bisa sampai yang kurus kering, atau mereka juga seluruh tubuhnya korengan gitu. Tapi dokter bingung, apa yang mesti dilakukan? Apa ini obatnya? Lalu apa yang Nyai lakukan? Biasanya Nyai itu cari hari yang tepat. Misalkan hari lahirnya. Udah dideteksi, kita janjian, oh hari lahir kamu ini misalkan hari Rabu, malam Rabunya kita ritual di situ. Itu berarti menggunakan makhluk-makhluk gaib gitu untuk melakukan penyembuhan atau seperti apa, Nyai? Iya, sambil juga ada makhluk gaibnya dan secara ini juga ada obat-obatan secara tradisionalnya. Jadi ada 2 hal. Oke,
Makhluk-makhluk gaib itu datang dari jimat kah? Atau ritual kah? Atau dikasih orang atau turun-temurun? Turun-temurun. Jadi Nyai itu mendapatkannya bukan dengan belajar. Tapi diwariskan. Diwariskan. Pernah melihat langsung sosoknya? Ya memang udah sehari-harinya. Dari Oke. kecil pun Nyai seperti itu. Baik, Nyai, tujuan Nyai datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa sebenarnya? Bercerita, pengalaman, agar orang itu bisa menempatkan diri. Seandainya dia berbuat menyakiti orang itu, mau nggak dia seperti itu? Misalkan orang disantet, ya kan? Bagaimana rasanya orang disantet itu? Nah itu tugas Nyai. Jadi orang ini kita sembuhkan, tinggal kita tanya, kamu mau apa? Saya mau kembalikan Nyai kepada orang yang mengirim. Nah Nyai tinggal melakukan. Bisa itu? Bisa. Oke. Baik. Nyai mudah-mudahan bersedia untuk cerita semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nyai Kantil, terlahir pada tanggal 1 September 1968. Sosok yang tegas, namun keras. Saya melihat dia banyak membantu orang lain. Namun, tidak sedikit orang yang menderita karena kemampuannya. Kemarahannya akan sangat membabi buta. Saya melihat sosok macan putih dan siluman naga. Halo. Selamat malam, Selamat Roy. malam, Mbak. Halo. Selamat malam. Halo, silakan duduk. Terima kasih. Nyai Kantil, tanggal 1 bulan 9, 1968. Betul. Nyai Kantil adalah seorang praktisi bisa dibilang paranormal, lalu kemudian bisa mengobati dan juga bisa mengirimkan santet, mendapatkan makhluk gaib yang membantu prakteknya dan itu diwariskan. Malam hari ini mau sharing, mau berbagi dan mudah-mudahan membuka mata dan hati orang supaya tidak melakukan santet begitu ya. Iya betul. Saya entah kenapa ya, saya tidak menjudge orang juga ya dari penampilan. Tapi kalau saya lihat Nyai, itu memang sosoknya mistis sekali ya. Memang, mohon maaf saya bertanya Nyai Kantil, ini setiap hari dandannya begini ya? Waktu-waktu tertentu, misalkan dalam acara atau undangan, itu Nyai memang seperti ini. Tapi kalau untuk keseharian tidak. Oke. Tadi Nyai bilang katanya ada makhluk gaib yang diwariskan dan sehari-hari sudah bisa komunikasi dan berinteraksi langsung dengan Nyai. Apakah Roy melihat sosok itu ada di sini atau gimana, Roy? Saya menggambarkan sosok yang aneh sekali sebenarnya ya. Sosok harimau, betul ya Nyai. Dan sosok-sosok lain. Saya tuh, kita bertiga tuh nggak pernah ngejudge partisipan. Pokoknya saya tuh membaca pikiran Nyai. Kayaknya Nyai itu takutnya tahu kan maksud aku apa? Takutnya kita nggak pernah nggak percaya juga percaya. Cuma hanya saja Nyai harus hapus pikiran Nyai Kantil tentang Bayu berpikir apa, kita berpikir apa. Saya membaca Nyai Kantil ini berpikir tentang kita nih kayaknya takutnya nggak percaya, takutnya itu Kita nggak ada niatnya untuk tidak percaya dan meremehkan begitu ya. Saya membaca itu di Nyai Kantil sekarang. Dan saya membaca ada sosok harimau dan sosok ular, tapi kayak berkepala manusia. Apabila saya menyediakan medium, apakah Nyai bisa mempraktekannya? Kah? Maksudnya,
seperti apa contohnya? Menyantet orang atau Menyediakan maksudnya? hmm, Bisa. Untuk praktek santet Praktek gitu ya. yang iya, saya ingin tahu seberapa bisanya gitu. Saya Tahu kemampuannya seperti apa biasa Iya. yang dilakukan begitu kan? iya, tapi bukan berarti ini unjuk gigi bukan. atau unjuk ini, tapi hanya sharing. Saya mencium aroma kalau Nyai Kantil datang sini untuk bercerita dan Iya. sharing apa yang telah terjadi. Sebenarnya di dunia ini ternyata nggak cuma hitam, ternyata ada putihnya juga. Seperti itu yang aku bisa maksud. Saya pengen kembang 7 rupa dan kepala orang, tengkorak bisa disetrika. Bisa disiapkan. Oke. Disiapkan oleh Nyai atau Saya Enggak, sudah ada tim yang nyiapin. Apa saya Nyai akan bawa? mencoba. Untuk peralatan Nyai bawa lengkap. Ya nanti Nyai tunjukkan juga ya. Di sini juga Nang Roy, Nyai itu mau Roy seperti aja. Roy aja. Nyai menyantet itu bukan dari sisi Nyai jahat sama orang, tapi Nyai itu ingin mereka yang menyantet itu merasakan bagaimana disantet itu tujuan Nyai. Tapi Nyai yang Nyai kirim santet itu, mereka itu kondisinya seperti apa Nyai? Setelah dikirim santet oleh Nyai. Mereka Iya. ya yang seperti pasien Nyai rasakan. Seperti apa biasanya? Misalkan ada satu pasien Nyai dibuat tidak bangun 2 tahun di tempat tidur sampai tinggal kulit sama tulang. Tapi Nyai itu kalau lakuin itu kan ngerasa bersalah ya. Iya, tapi juga ingin orang itu jangan melakukan itu. Kalau tidak ingin dia pun dapat seperti itu. Ini di sini ada sisi baik dan sisi jahatnya. Nyai pun itu sadar, ya kan? Tapi nanti tergantung dari pasien ini. Iya. Sekarang orang ini sudah mengalami seperti kamu. Apakah kamu memaafkan? Jika dia bilang iya, Nyai akan sembuhkan. Oh diambil lagi? Diambil lagi. Santetnya itu? Santetnya itu. Jadi Nyai ini ngebalikin kiriman santet orang? Nah itu. Berhasil tuh Nyai? Maksudnya setelah dikembalikan orang yang terkena santet sembuh? Sembuh, asal syaratnya satu. Apa itu? Dia cuma cukup mengucapkan merasa bersalah dan minta maaf. Cukup. Merasa bersalah. Tergantung dari pasien itu sendiri. Tergantung dari pasien itu sendiri minta Iya. maaf atau Memaafkan atau memaafkan tidak. atau tidak. Tapi Nyai juga memberi gambarkan. Kalau kamu sudah merasa melihat dia seperti kamu harus punya rasa. Apakah kamu memaafkan? Tuhan aja memaafkan. Jadi Nyai harus bagaimana? Tapi pernah nggak meleset salah orang gitu? Dikirimnya, dibalikinnya ke orang yang salah gitu Nyai? Alhamdulillah belum pernah. Oh jadi orangnya itu yang tahu siapa dibalikin kemananya? Nah, kan nanti dia ngecek orang yang kan nanti digambarkan. Ini secara goib. Kalau kamu datangnya dari mana, kamu harus kembali ke asalnya. Nah itu secara goib itu yang santet itu dia akan mendatangkan yang mengirimnya. Akan balik yang Nah iya. Tapi bukan kepada dukunnya, tapi kepada orang yang minta itu sendiri. Itu yang melakukan tuh makhluk gaibnya ya? Iya. Iya, Iya. ada mungkin Roy itu bisa melihat. Kalau misalkan season santetnya ini yang digunakan ini, Iya. ini ada beberapa. Roy bisa melihat. Ada banyak makhluknya banyak. Roy. Mungkin Roy bisa menghitung. Iya. Yang kamu lihat ini ular ini ada di sini juga. Saya melihat ada Nah, ular. Dewi Agni itu. Dewi siapa? Dewi Agni. Dewi Agni. Iya. Ada juga yang Agni. lelaki. Agni. Ada juga ular yang lelaki itu pasangannya. Hah, ada juga. Yang percona. Eyang. Percona. Yang percona. Iya. Itu lebih sadis. Kalau ini kita udah menghadapinya, itu ilmu lebih tinggi, baru eyang itu yang turun. Karena ada 2 tahapan. Ada 2 tahapan. Itu makhluk-makhluk ini ada satu apa ya, suguhan atau apa ya, Sesajen. sesajen. Nah, ada nggak? Nyai berhubung Nyai. Jadi tidak, Nyai hanya menggunakan
seperti dupa. Tidak memberi makan seperti misalkan ayam, daging, tidak. Nyai harus bisa di atas dia, mengendalikan dia, bukan Nyai yang dikendalikan. Bisakah mintanya, saya ingin meminta Nyai untuk mempraktekkan reka adegan saja. Bagaimana, dan saya ingin ngajak Nyai ke ruangan mediumisasi saya yang horor itu deh. Saya pengen banget Nyai, saya pengen lihat seperti apa kalau makhluk tersebut muncul di ruangan mediumisasi seperti itu. Dan saya ngerasa Dewi Agni ini sama Eyang Percona tampaknya bisa hadir di sini juga. Boleh, udah Nyai ritual tadi, Roy berhak untuk memanggil, dibolehkan, diizinkan. Tunggu sebentar. Tunggu Nyai. Tapi kita harus pindah ruangan, takutnya berbahaya di sini. Udah Nyai amankan. Di belakang tadi Nyai amankan. Maksudnya tergantung perintah Nyai itu sendiri. Saya rasa saya Tidak perlu. masih tidak Mau di sana aja. mau di sana. Kita pindah aja yuk Nyai, biar aman bener-bener cuma ada Nyai, Roy, saya dan Osin. Boleh. Iya. Ketika ritual saya menanyakan kembali, apakah Nyai butuh jimatnya kah? Butuh. Karena pemanggilan itu raga, itu kan rumah mereka. Silakan. Jadi boleh dibawa ke sini. Boleh, monggo. Silakan Nyai. Sekalian dengan ular kobranya. Ular kobra yang itu. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan mungkin ya, saya juga. Ular kobra. Kesini dia ambil jimat, terus kita ke mediumisasi. Saya butuh lilin yang besar tampaknya. Saya perlu bawain apa Roy? Lilin? Tidak usah, Bayu. Ada satu hal yang kurang tampaknya di sini. Tidak terbawa, ada guci untuk menaruh ruh atau apapun dari ini. Sebentar ya. Apa yang perconanya nggak ke bawah. Kalau misalnya yang percona ini tidak terbawa, Bisa dipanggil. saya mau ke dalam sebentar ya. Iya. Biasanya apa aja Nyai? Boleh Perlu di- diperlukan. Tunggu sebentar, tunggu Roy dulu. Tapi biasanya menggunakan bunga ini, 7 rupa. Iya, sebenarnya bukan 7 rupa. Kalau 7 rupa itu untuk kematian, digaris besarkan. Kalau 7 rupa itu untuk kematian. Kalau ini? Ini disebut 7 rupa, tapi yang Nyai butuhkan sebenarnya bunga setama. Bayu, Hitam. Astagfirullahaladzim. ini sebagai simbol. Kita bisa bawa ke sana. Mari ikut saya. Ini juga dibawa? Boleh bawa Bantu bantuan? bawain. Bayu, Ntar dulu teman-teman kita tinggalin di sini, jangan ada yang kosong ya. Saya barusan bunga kayak aja, dengar karena ada Neng orang membutuhkan itu semua. gitu, jangan ada yang kosong ya. Ya. Kita pindah. Itu Nyai silakan. Jika melakukan pemanggilan, ada di situ Nyai. Osin di sebelah sana, Nyai di sebelah sini lagi. Geser ke sebelah kiri lagi, Nyai di sebelah Roy. Oke, stop. Ini kita pegang aja lilinnya, boleh ya, Roy? Iya ya, pegang aja atau taruh aja. Aku Atau nggak tahu taruh. tuh. Oke. Itunya ditaruh aja, bunganya. Kembangnya ditaruh, ini juga ditaruh. Boleh pita tangannya sebentar dong? Hah, tangan Osin buat apa ya? Untuk jangan ini lemah. Oh, biar oke, siap baik. Jadi Tapi dengan satu syarat tidak melukai. tidak, ini justru Minta apa? melindungi agar yang Agni suka cemburu dengan yang cantik. Yang percona. Bukan, Ya. Dewi Agni. Dewi Ini Dewi Agni. Ya, jadi tidak ingin kadang dilihat sebelahnya itu orang cantik. Iya Roy, aku dari tadi, dari pas pertama kali Nyai dateng, Hah? Nyai natap aku kayaknya
ada rasa serem, terus badanku gemeteran gitu. Iya. Dari tadi, dari awal pertamanya yang masuk. Jangan suka kosong pikiran kalau lagi seperti ini. Sila Neng, jangan seperti ini. Misalnya Nyai jadi perantara, lalu Nyai mengundang mereka untuk masuk. Ini udah beda tangannya. Eyang, jangan mempermalukan Nyai. Eyang ular ya. Silakan. Eyang. Kalau mau datang silakan. Apakah ada sesuatu yang saya merasakan kehadiran sosok makhluk dunia lain di sini. Silakan Roy, baca dan lihat. Nyai udah ambil izin. Tapi dia pengen masuk ke badan Nyai, tapi kayaknya Nyai masih tahan-tahan. Karena Nyai sadar wujud Nyai nggak sempurna. Apa-apa Nyai kalau misalnya. Tangan Nyai pun tidak sempurna. Nyai adalah keturunan dari Bunian. Para leluhur Nyai orang Baduy. Ada kesedihan di sini. Siapa Nyai? Kalau mau nangis, nangis aja Nyai. Kenapa mesti cucu saya harus berbuat seperti ini? Hidupnya penuh penderita. Eyang sudah masuk kah? Nyai. Bukan Nyai. Ini Eyang. Eyang di sini datang ingin berbagi cerita dan Nyai sering melakukan santet ya Eyang? Ya, demi menolong muslihat umat. Sebenarnya Nyai itu tidak punya keinginan untuk meneruskan generasi kami. Mau tidak mau dia harus meneruskannya. Santet itu kejam. Jangan kalian sekali-kali menyantet orang jika tidak ingin disantet. Nyai pernah disantet orang. Eyang sendiri jaga Nyai ya? Itu pun hukuman. Hukuman. Semua hal walaupun itu membantu akan ada dampaknya bagi diri kita sendiri yang disebut dam. Efek dari itu semua. Baik, Nyai, kasihan sekali ya sosok Nyai ya. Eyang, saya mau tanya lagi. Eyang merasa nyaman gak dengan Roy Kiyoshi, Bayu, Oktara di sini dan Osin juga? Roy Kiyoshi. Dimanapun kami berada tidak ada kenyamanan. Berarti artinya Eyang gak nyaman di sini? Bukan tidak nyaman. Sebenarnya kami tidak mengizinkan Nyai ada di sini karena Nyai itu banyak yang menginginkan. Saya punya firasat buruk, Bayu. Ada apa ya dengan penonton? Hah? Mereka semua ingin menguji cucuku. Seberapa dalam ilmunya. Cucuku manusia biasa. Santet, nyantet, teluh. Apa ada penontonnya tampaknya? Ya. Sejak Nyai masuk, mereka sudah memberi serangan. Siapa penontonnya? Perempuan satu, laki-laki satu. Serangan. Siapa penontonnya? Perempuan satu, laki-laki satu. Dia merasa bisa. Dan memang dia bisa. Tapi dimaklum karena mereka masih
Udah. Hanya sebatas menguji, tidak lebih. Oke. Jadi sebenarnya Eyang ini menjaga Nyai juga ya, dan Eyang ini menjaga Nyai supaya tidak seperti apa gitu. Dan kedua, ada terpicu pertanyaan saya di benak saya. Eyang melihat sudut dari pandangan Eyang sendiri, Nyai harus berhenti nggak? Sebenarnya Nyai Profesi. itu udah mau berhenti. Tetapi pasien itu yang menuntut harus Nyai lakukan. Karena sumpahnya tidak boleh menolak siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oke, baik. Eyangnya rela nggak untuk meninggalin Nyainya sendiri? Apakah Eyang rela meninggalkan Nyai? Apakah kamu rela meninggalkan anakmu sendiri? Jadi balik. Apakah kamu bertanya seperti itu? Saya nggak rela sih. Mungkin Eyang berarti nggak rela juga ninggalin Nyai. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi Eyang bilang Nyai sebenarnya ingin berhenti. Berarti kan Nyai tidak bahagia sebenarnya dalam hatinya. Kasihan berarti. Dia melakukan itu, dia menangis. Dia minta ampun. Dia tidak akan pernah makan 7 hari. Dia tidak akan pernah ketemu orang lain. Dia menghukum dirinya. Dan itu sangat menyakiti kami. Dan Tapi baik ya sebenarnya. iya, saya sih tidak boleh bertanya seperti ini ya. Maksudnya, apakah dari di antara kami bertiga ada yang menyantet kita gitu? Itu sih pertanyaan hal yang bodoh sebenarnya. Banyak yang tidak suka dengan Roy. Banyak yang nggak suka dengan itu. Karena mereka pikirannya picik. Karena dianggapnya Roy itu menunjukkan kemampuannya, menyombongkan diri. Sedangkan tujuan di acara ini mungkin untuk berbagi pengalaman agar orang lebih baik lagi dari masa lalu. Itu kalau berpikiran secara positif. Kami pamit. Jangan dipatok. Tidak, kami hanya masuk. Jangan. Baiklah. Saya udah menangkap pesan-pesan dari Eyang. Bisakah kita kembali ke dunia nyata ya? Eyang, Nyai kita. Udah Nyai. Ini udah Nyai, ini Nyai. Nyai. Udah Nyai. Padahal saya tadi mau nanya kenapa soal Osin tadi. Karena cantik. Dan Nyai, Eyang tidak suka ada. Bukan tidak suka, merasa iri dengan yang cantik. Oh, Itu kelemahannya ya. Contoh. oke. Baiklah, saya ingin mengajak Nyai untuk balik ke dunia asalnya. Bisa. Ini dapatnya dari mana Nyai, barang-barang ini Nyai? Dari leluhur semua. Diwariskan semua. Iya, dan datang sendiri, tidak perlu diambil atau dicari. Datang sendiri tuh maksudnya tiba-tiba ada di... Iya, yang ini aja tadi untuk yang percona itu hilang sendiri dari tas sama guci untuk room. Padahal Nyai udah jadi satukan sini, tapi mereka pulang. Mereka pulang. Tidak mau. Baiklah. Yuk kita balik sana Iya, ya. baik. Oke, Bisa bantu. biar nanti ada yang bantu Eyang, biar tinggal Biarin di sini aja. aja. Iya. Nanti Ayo. permisi ya. Bantu. Aku butuh tisu. Nanti tolong dibawain. Ada tisu nggak? Ada apa? Perlu apa ya, Nyai? Ya aku kan menangis jadi hidungnya
tisu. Ya nanti diambilin tisu. Ayo silakan ya, kita balik lagi. Saya Nyai, saya melihat ada salah satu penonton di antara kita yang agak yang tidak konsentrasi di sini. Emang bener ya ada yang mau coba-coba sama Nyai ya? Jawab jujur. Apa yang kamu rasain, apa yang dilakuin penonton? Penonton berusaha untuk... Penasaran. Kamu ya? Tapi kamu takut sama Nyai? Enggak. Di antara dua orang ini, Nyai yang kamu maksud ya? Oh tadinya waktu Nyai ngomong ada di antara penonton itu ya? Kalau kamu sendiri takut sama Nyai ya? Apakah kamu bisa jadi mediumnya Nyai? Karena saya melihat aura penonton dengan Nyai ada bentrok gitu loh. Ada yang bentrok dengan Nyai. Ada yang nggak suka atau Iya, menolak? ada yang nggak suka atau menolak dengan Nyai sebenarnya. Coba Nyai lihat ke penonton deh. Nyai seorang ibu. Di sini Nyai bukan ingin memamerkan atau memburukkan seseorang. Jadi kalau seandainya kalian ada sesuatu yang nggak enak di hati di sini, Nyai mohon maaf. Di sini Nyai bukan ingin kalian jadi membenci Nyai, tapi kalau kalian ingin menguji Nyai, di sini bukan tempatnya. Oke. Ada yang masih mau disampaikan? Ada yang merasa perlu menyampaikan sesuatu ke Nyai? Silakan, Nyai terbuka. Ada? Di sini kita nggak Silakan, ada Bu. yang... Kalau memang ada sesuatu ganjalan di hati ibu boleh buka. Oke. Di ibu ini tampaknya ada bentrokan sama Iya Nyai. boleh, Nyai orangnya terbuka. Nggak apa-apa, terbuka Mau. saja. Menguji atau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ibu ini tampaknya kamu itu ya merasa takut atau ada sesuatu yang disampaikan ke Nyai. Boleh, bebas. Oke. Nggak ada ya? Baiklah. Semoga situasi aman terkendali ya barang-barangnya ini. Aman. Oh iya, tadi Nyai minta tisu ya. Iya. Nyai, tapi mengirim santet seperti itu menurut pandangan Nyai bisa dibenarkan nggak sih? Kan tadi Nyai udah bicara. Hanya mengembalikan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Iya kan? Sisi baiknya kita hanya memberi pelajaran kepada seseorang itu bagaimana rasanya disakiti. Buruknya kok kita bisa sama seperti dia gitu. Oke, tapi pertanyaan saya berikutnya soalnya gini, Roy. Nyai nggak takut ya kalau tiba-tiba ada yang Meninggal. sampai meninggal dan sakit hati dan dendam ke Nyai? Itu Nyai akan terima dengan lapang dada. Soalnya kalau menurut opini saya ya Bayu, ketika Nyai sudah memutuskan terjun ke profesi ini, dia tuh berarti udah mikirin konsekuensinya, sikonnya gitu. Tentu tadi sebenarnya ya saya nangkep satu hal yang paling penting. Ternyata si Eyang itu sebenarnya pengen ngejagain Nyai, tapi Nyainya juga sebenarnya pengen lepas, tapi Eyangnya gak bisa lepasin dia karena ada masa hukuman seperti itu tampaknya. Itu yang bisa saya tangkap ya. Entah hukumannya seperti apa, tapi Nyai sendiri ini sebenarnya ingin berbagi cerita dan penderitaan suka dukanya. Kalau saya tangkap di gelombang pikirannya Eyang dan Nyai seperti itu sih. Tapi ya walaupun gimana pun juga Nyai ntar kalau misalnya ada yang aneh-aneh, Nyai tolak deh mulai sekarang udah bersih-bersihin, udah angkat tangan deh
lihat usia Nyai, soalnya udah makin lama kan harus beristirahat dari yang energi negatif ini. Nolongin orang dalam arti sesuatu juga kayaknya capek-capek energi Nyai. Mendingan dekatkan diri sama yang di atas, sudah seperti itu aja Nyai. Tapi terima kasih atas sharing yang luar biasanya sih. Kamu mau nanya nggak, Osin? Aku sih dari tadi ngelihat Nyai itu kayaknya serem gitu, pandangannya itu tajam banget gitu. Aku dari awal sampai sekarang aja masih merinding gitu. Kalau misalkan ngelihat matanya Nyai itu aku badannya gemeteran gitu, merinding. Nggak tahu energi apa gitu Tadi pas kan. digituin Nyai, ditotok atau apa itu? Merinding Apa gitu, rasanya? badannya merinding gitu. Jadi seluruh badan itu kayak apa ya, kayak menggigil gitu. Tiba-tiba gemeter gitu. Tadi kenapa tuh Nyai? Itu Nyai untuk perlindungan diri Seneng ini masuk energi positif. Oh, Untuk ngejaga, untuk Oke. tameng diri. Iya. Baik. baik. Dan itu berlaku sampai 40 hari. Oh, ada masalah. 40 hari ada masa. Setelah 40 hari hilang. Setelah 40 hari bukan tanggung jawab Nyai, karena kan di sini jatuhnya tanggung jawab Nyai kan. Dan itu satu hadiah sebenarnya. Jadi nanti badannya lebih fit, ya kan? Iya. Yang biasanya gerakan ini lamban karena ada sesuatu di balik belakangnya itu juga suatu totokan Baik. energi positif, Ya, penyaluran mudah-mudahan. tenaga dalam. Kita baik-baik semua ya. Baik. Terima kasih Iya. juga Nyai. Ya jangan lupa jaga kesehatan juga buat Nyai. Iya. kasih. Mudah-mudahan Nyai selalu bahagia. Amin. Dan ya apa ya, tadi benar kata Roy, ya mulai dipikirin kapan beristirahat dan pensiun Aku dari kasihan dunia makhluk gaib ini ya. Betul. Boleh Nyai sharing juga ya? Nggak apa-apa. Nyai. Yang terbaik itu untuk menjaga jarak itu Roy ini kan lebih pengalaman. Nyai usianya lebih tua, tapi Biasa untuk aja. memberi jarak antara mereka itu sarannya mesti harus bagaimana? Beri jarak antara dunia makhluk halus kan Iya. sebenarnya saya sih nggak ngajarin karena saya bukan guru, saya lebih muda dari Nyai juga. Saya hanya sharing, saya mendekatkan diri sama yang di atas aja dan berbagi bakti sosial aja. Itu sih sisanya untuk dijauhin dari arwah-arwah gentayangan atau makhluk-makhluk bermacam makhluk asura, yaka atau makhluk jin Iya. apa itu. Di sini Nyai. pun banyak sekali. Iya, seperti itu sih. Energinya banyak kan negatif ya daripada Iya. positif. Tadi saya tuh senyum bukan berarti saya nggak percayanya ya. Iya, Saya cuma- paham. Saya cuma tergelitik sendiri ada masa tenggang Nah. waktu kayak SIM card aja gitu. Nggak, nanti anyway ini nggak dipakai juga kok. Oke. Oke. Iya. Nyai kalau begitu terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, bagi pemirsa juga yang mungkin masih kepikiran soal santet, mengirim santet atau mungkin terkena santet. Ini lebih berhati-hati dan pikir panjang, jangan Iya. pakai cara yang instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Nyai Kantil. Sehat selalu dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Terima kasih. Nanti dibantu. Nanti dibawain. Jangan terjerat dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki masa kelam bahkan tabu. Tataplah ke depan dan jangan pernah merasa ragu. Karena dendam, wanita yang berikut ini tega mengirimkan santet kepada mantan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari. Selamat malam Mbak Ari. Selamat malam. Boleh saya tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Awalnya saya guru, tapi sekarang saya sudah tidak lagi. Sudah lama berhenti. Hampir 20 tahun mengajar di rumah. Oh, mengajar selama 20 tahun Ya, di rumah aja. dan sekarang berhenti. Ya, berhenti. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam hari ini? Saya ingin menceritakan
bahwa saya dendam dan saya ingin pernah, dan bukan pernah tapi saya yang membalasnya. Dendam kepada siapa dan membalas apa ya? Awalnya saya dendam kepada mantan suami, lalu kepada dukun yang telah menyantet saya, sampai kehidupan saya berantakan. Dan lalu ada satu orang lagi, Yaitu mantan pacar. mantan pacar Anda atau mantan pacar suaminya Anda? Mantan pacar, Pacar mbaknya. ya. Oke, jadi Mbak dendam kepada mantan suami, Betul, hubungannya dengan dukun, dukun itu suruhan suruhan dari... dari mantan pacar yang memporak-porandakan rumah tangga saya Aha. dan semuanya. Jadi Anda punya mantan suami, Ya, lalu kemudian ada mantan pacar. itu sebelumnya. Jadi sebelumnya ada Sebelumnya mantan... saya punya mantan pacar. Oke, baik. Punya mantan pacar yang menggunakan jasa dukun, Ya, memporak-porandakan keluarga Anda. betul. Dan sekarang Anda pisah dengan Suami, suami. Dan Anda dendam kepada mantan suami, mantan dukun, suami, dan mantan dukun dan pacar. mantan pacar sampai sekarang. Mantan suami Anda salahnya di mana ya? Mantan suami saya melakukan kekerasan selama 25 tahun. KDRT. Ya, Dan hubungannya dengan mantan pacar dan dukun ini? dukun ini yang disuruh oleh mantan pacar saya untuk memusnahkan, menghancurkan rumah tangga saya dan semuanya. Ya, seperti apa bentuknya? Seperti apa yang Mbak rasakan? Semuanya. Waktu itu ketika saya mengajar, ada serangan yang saya tahu, tapi kena tetangga rumah. Apa serangannya? Dia kesurupan 2 minggu lamanya dan bilang kepada saya harus mati. Saya harus mati. Bilang langsung Harusnya kepada ke Mbak. saya. Kiriman itu harusnya ke saya. Tapi karena tetangga itu kosong, pikirannya kena ke dia. 2 minggu. 2 minggu. Oke, setelah itu? Setelah itu saya muntah darah. Oke. Setelah itu sering berkali-kali kejadiannya. Sering. Pertanyaan saya, tahu dari mana kalau itu adalah perlakuan atau tindakan mantan pacar Anda? Karena dia sendiri yang bilang, selama hidup kamu tidak akan pernah kamu bisa bahagia selamanya. Dan saya akan tunggu janda kamu. Tapi pernikahan selama 25 tahun itu cukup lama loh. Ya, Udah bertahan sekian lama. sekian lama. Menurut Mbak Ari, 25 tahun melakukan tindakan KDRT itu adalah tindakan dari mantan pacar yang mengirimkan... Mantan suami kalau yang itu. Kalau kata saya, sebetulnya suami saya baik. Iya. Baik. Jadi, melakukan KDRT karena apa? Entah kenapa selalu kesal sama saya. Entah kenapa Oke. selalu berbuat kekerasan. Oke. Padahal dia baik. Oke, baik gini. Saya nggak bisa menilai, mungkin nanti ada sahabat kami yang mungkin bisa melihat apakah benar itu karena perlakuan mantan pacar Anda atau justru memang karena bawaan mantan suami Anda yang memang melakukan KDRT ya, memang dari dalam dirinya. Oke, sebaiknya Anda ceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ari, terlahir tanggal 6 Agustus 1975. Sosok yang pandai mengatur segala sesuatu. Namun dendam membuatnya terpenjara dalam kebencian. Ucapannya sangat berbahaya.
Saya melihat banyak korban akibat dari ucapan Ari. Saya melihat arwah gentayangan berupa sosok nenek-nenek berambut putih, panjang tergerai sampai ke lantai. Nenek-nenek, ya. Nenek inilah mungkin yang menjaga Ari. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Malam, Moshi. Silakan duduk. Ibu Ari, lahir tanggal 6 bulan 8, 1975. Ibu Ari dendam kepada mantan suami, mantan pacar, Dan dukun itu. dukun yang digunakan oleh mantan pacar Betul. untuk mengganggu rumah tangga Anda Betul. selama 25 tahun. Betul. Dan sekarang sudah pisah dengan mantan suami karena dia melakukan KDRT. Betul. Beberapa kali ada kejadian seperti ada yang kesurupan, seperti ada yang mengirim ini, Betul, itu untuk betul. mengganggu Anda Betul. dan bahkan ingin membunuh Anda. Ya, Tujuan Anda malam hari ini datang untuk apa? saya ingin mengetahui semuanya. Dan saya ingin kebenaran. Betulkah atau tidakkah? Tapi selama ini yang di badan saya selalu benar. Apa katanya? Dia yang selalu memberitahu saya di badan saya. Maksudnya yang di badan Anda itu ada apa ya? Ada seseorang. Saya lihatnya ada satu orang nenek-nenek ya. Betul. Saya ngeliat nenek-neneknya tapi rambutnya panjang banget loh. Sampai putih banget tapi sampai ke lantai-lantai gitu. Betul. Itu saya rasain banget. Sosok nenek, kau nyebutnya apa ya? Mbak Ari, ke nenek tersebut. Dia memberi nama saya Nyai Mayang Larasati. Dia selalu manggil kesayangan nama saya dengan Mayang. Maya, Oke, nenek ini jahatkah, baikkah, Roy? memberikan semacam perlindungan buat dirinya Ibu Ari sebenarnya. Tapi kalau bagi kita ini makhluk yang menyeramkan. Karena kurus, udah gitu nenek-nenek rambutnya putih panjang dan bongkok tapi kurus gitu loh. Seperti itu. Itu yang saya rasakan, Mbak Ari. Iya ya, kamu pernah lihat juga ya, Mbak Ari? Ya, Apakah nenek ini bisa kita undang datang kemari? bisa. Tapi dengan 1000 prajuritnya. Aduh, Roy, tapi saya... Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti saya. Saya capek. Saya capek selalu baik kepada orang. Tapi orang itu selalu jahat kepada saya. Sabar ya, Mbak Ari. Kayaknya mbaknya sakit banget. Sabar ya. Saya capek, Mbak. Saya udah baik kepada semua orang. Tapi orang itu balasannya selalu jahat kepada saya. Saya capek. Iya. Sabar ya, Mbak Ari ya. Kita coba cari solusinya ya supaya Mbak Ari bisa... Saya ingin dia datang. Saya ingin nenek datang. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh cucu saya. Roy, ini udah masuk. Udah masuk. Iya, udah masuk. Siapapun yang berani menyentuh cucu saya akan aku bunuh satu-satu. ini datangnya dari mana dia, Roy? Nenek ini. Saya lihat dari leluhurnya. Dari leluhurnya. Nenek, kita panggilnya siapa ya? Bisa saya tahu nama kamu, Nenek? Aku Nyai. Aku keturunan Nyai
Dia cucuku. Mau apa nenek sebenarnya melakukan dendam dan dendam lagi? Cucu. Dia cucuku. Setelah disakiti oleh dukun-dukun sialan itu. Saya merasakan ada banyak dendam ya. Dendam karena Arinya ini sering disakiti, termasuk oleh dukun-dukun yang digunakan oleh mantan pacarnya. Dia kirim dukun itu untuk menghancurkan cucuku. Kalau tadi dia bilang sempat ada seribu prajurit, itu maksudnya apa? Seribu prajurit itu teman-temannya nenek ini. Saya melihat banyak sekali guratan kesedihan di nenek ini. Jika satu pun menyakiti cucuku, maka aku yang maju dengan prajuritku. Seribu prajuritku. Kepalanya tadi kena bawah nggak? Nggak kena. Mbak Ari. Mbak Ari. Boleh dikasih tutupan kain Perlu apa? nggak? Perlu apa? Kain. Kain, Air, Kain. kait, Iya. kain. Kain. kain, Kain, air dan kain. sama kain. Astagfirullah. Ini Astagfirullahaladzim. Saya butuh kain hitam. Astagfirullah. Astagfirullah. Boleh ditunjukkan atau seperti apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. ini suara Astagfirullahaladzim. dia nggak sih? Roy, yang kamu lihat seperti apa, Roy? Kenapa tiba-tiba nenek itu masuk dan tadi kamu bilang ada sosok pocong itu? Iya. Saya kok ngerasa ini bukan sosok Mbak Ari ya. Ada sosok lain di sini, bukan sosok nenek-nenek. Saya melihat, saya takut dicakar di sini. Saya lihat, Kiriman orang. saya takut ini melukai orang. Apakah saya boleh punya tali? Apakah ini? Kayak sosok binatang gitu ya. Iya, makanya kayak macan harimau atau Saya mohon maaf sekali, tapi kamu boleh tinggalkan tubuh Mbak Ari. Tolong. Dan jangan melukai siapapun di sini. Saya Roy Kiyoshi. Tidak ada boleh satu pun manusia yang menyentuh cucuku. Saya tidak menyentuh. Tidak sama sekali. Kasihan dia. Cucu. Kamu mau apa dari sini? Aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia sengsara. Enggak. Aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Mbak, soalnya saya ngerasa ini beda, bohong. Kamu tuh siluman jahat, harus ninggalin Mbak Ari. Saya ngerasa Aku sayang dia. Kamu Aku harus tidak keluar. mau meninggalkan Keluar. dia. tinggalin selama-lamanya. Saya perintahkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan dia. Aku sayang dia. Dia banyak dijolimi orang. Aku tidak akan meninggalkan dia. Dikirimin orang, cuman pura-pura untuk ngelabuin kita. Iya. Saya ngelihat ternyata kamu pelakunya. Dan kamu adalah sosok jin jahat. Kamu harus keluar selamanya. Semua orang pada simpati sama kamu. Seolah-olah kamu adalah korban. Dan kamu mendiami tubuh Mbak Ari. Sebenarnya kamu tuh adalah pelakunya. Saya kasih tau kamu tinggalin tubuh Mbak Ari.
ternyata saya bakar nyawa Mas. Mau diapain, Roy? Nonton? Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Aku sudah sayang dengan dia. Dia sudah kuanggap cucuku. Saya lihat di sini makhluknya kok jadi banyak ya. Jadi banyak. Aku sudah sayang dengan dia. Jadi penonton apa? Jadi banyak ya. Ada di situ. Aku sudah Oh, yang 1000 sayang prajurit dengan tadi. dia. Saya mohon maaf nanya, 1000 prajurit apa ya maksudnya? Dia adalah prajuritku. Apa sih? Saya merasa insecure di sini ya, Bay. Ada banyak di sini. Penonton. Kalau kamu mau Aku lawan, yang melakukannya. ya udah. Aku yang melakukannya. Lawannya Roy Kiyoshi dong, jangan penonton yang dilukai. Aku yang melakukannya apabila ada yang jahat dengan dia. Ada apa ya di belakang? Di belakang. Aku tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Nah, enggak. Kami tidak jahat dan kami tidak ingin melukai. Tapi saya pengen kamu keluar dari tubuh Mbak Aris selama-lamanya. Nggak bisa. Kamu pembohong. Saya ngerasa dibohongin di sini. Ada prajurit-prajuritnya itu yang datang ke sini, Roy. Betul. Saya ngerasa kamu mengelabui orang banyak. Bercerita bahwa kamu adalah korban, namun kamu sebenarnya pelakunya di sini. Enggak, kamu pembohong, siluman ini jahat sekali. Baik. Dia ngaku. Ya, seolah-olah dia yang disakiti melakukan dukun itu padahal dia yang Iya nih. Iya, dia pelaku. yang melakukan ini makhluk ini yang ada di dalam dia. Kita apain, Roy? Kamu mau apain? Kamu butuh apa? Bentuknya seperti apa tapi dia? Macan. Jangan bawa penonton, ada yang terganggu gak di sini? Yang halangan boleh keluar sebentar dong. Ada yang halangan gak? Wah, perempuan-perempuan yang berhalangan ada gak? Kalau lagi halangan seperti Aku berada di ruangan ini. saya mencium bau darah kalau di sini. Datanglah. Roy, dari prajurit-prajurit itu bentuknya seperti apa, Roy? Sama seperti dia kah? Sama seperti dia tapi bentuknya kecil-kecil. Saya lihat di sini kok ada Aku tidak bau akan pernah darah. Ya. meninggalkan dia. Saya mencium bau darah, Bay. Di sekitar sini. Iya. Dia sudah kuanggap cucuku. Kamu mau darah ya? Terus Kamu mau darah? dia minta Kalau saya nggak mau bersekutu atau diling-dilingan dengan makhluk jin ya. Saya kasih tahu kamu ya. Saya tidak akan nurutin apapun. Tapi kalau kamu harus dan mau darah, saya nggak mau janji juga sih. Kamu harus keluar dengan baik-baik gitu. Saya juga nggak mau buat perjanjian ya. Baiklah. Saya kalau bisa nyediain bau amis, Baiklah. kamu cabut ya. Aku titip. Cucuku jangan pernah dinyakitin lagi. Aku pergi. Bari, kok saya ada dengar suara orang nangis ya di sini? Iya. Heeh. Iya, orang nangis. kedengeran kamu juga? Iya. Kencang banget kok. Baik, ini kita bantu dudukin ya. Mau diangkat. Diangkatin. Saya minta bantuannya teman-teman untuk Allah la ilaha
Bari. Minum. Bari mau minum? Tunggu bentar. Kamu jangan baik. Kamu sosok Mbak Ari atau bukan? Coba. Bari. 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 Halo Mbak. Bari. Hai. Enggak. Kamu beda. Bari. Sehat. Bari. Bari. Ya, Jangan nipu partner saya dan bintang tamu saya. Kamu bukan Mbak Ari. Keluar sekarang juga. Udah pergi? Udah pergi? Belum. Siapapun kamu yang masuk, keluar dari tubuh Mbak Ari. Kau masih lihat ini bukan dia ya? Bukan. Kamu ditipu, Mbak Ari. Bandel ya. Keluar. Keluar! Kamu ikut dengan saya pulang ya. Tinggalin Mbak Ari. Jawab ya atau tidak. Bagus. Pergi sekarang juga. Ada tisu. Saya minta tisu. Udah pergi. Bari. 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 Tisu. Saya minta tisu. Ini udah Mbak Ari. Bentar ya, jangan tisu ya. Kamu kenapa? Dia udah balik ke semula lagi. Dia keluar masuk atau dia sebenarnya dari tadi dalam situ cuma pura-pura seolah-olah udah pergi padahal Iya. masih ada. Iya, masuk keluar pergi, dan tadi dia sempat menipu saya juga untuk kedua kalinya. Kenapa Nah. dia bilang anggap cucu? Ini sebenarnya berarti bukan neneknya, bukan leluhur, tapi orang yang Ari ini dianggap jadi cucunya. Iya. Mbak Ari, selap air matanya. Masih ada pengaruh sedikit. Nggak boleh. Kalau mau lepas dulu putar balik biar bisa lap, enggak? Saya merasakan Mbak Ari 100% di sini sekarang. Mbak Ari, jangan sedih lagi ya. Semoga makhluk halusnya nggak ada lagi ya, Mbak Ari. amin. Jangan kemasukan lagi, Mbak Ari. Jangan banyak sedih pesan saya. Nanti makhluk macannya dan nenek-nenek akan masuk. Ya, Ya, iya. kasih Mbak Ari. Kamu kedinginan tampaknya. Berarti Mbak Ari ini dimanfaatkan ya. Iya. Hapus air mata kamu. Jangan terlalu sedih kalau jalan hidup ya. Jangan ingat yang berlalu. Kalau sudah berlalu, semuanya udah berlalu. Ya. Iya. Yang kuat Ari. Saya udah ngasihin Mbak Ari. Ini udah pergi makhluk tadi Udah. itu. Berarti tabah selama ya. ini Mbak Ari ini dimanfaatkan Betul. sama jin-jin. Betul sekali 100%. Akurat. Iya. Karena Mbak Ari ini nggak move on, nggak ikhlas. Iya. Jadi dia benar-benar kesempatan untuk dimanfaatkan. Betul sekali. Jadi makhluk ini yang Menipu. justru Membolak-balikan fakta intinya. seolah-olah korban padahal dia yang melakukan santet.
Betul sekali. Ngirim ke mantan suami, ke mantan pacar, dan juga ke dukun yang digunakan oleh mantan pacar itu. Iya, baik. Udah ada bener. Jadi ini makhluk halusnya bersilat lidah gitu. Jangan sedih lagi Mbak Ari. Kamu udah bebas kok dari cengkraman nenek-nenek yang jahat ini dan makhluk macan piaraan dia. Itu pertama kali dia datang mengikuti Mbak Ari. Itu gimana ceritanya, Roy? Entah kenapa dia suka dengan tubuh orang yang lemah seperti Mbak Ari gitu, gampang nangis, sedih, gitu, pendendam, Nempelnya nempelnya karena ada dengan dendam. frekuensi yang sama. Gitu. Makanya saya pesan Mbak Ari jangan sedih-sedih lagi ya. Kita semua orang, kita nih semua care sama Mbak Ari. Gitu. Nanti dimanfaatin dia. Tadi saya udah bentak dia untuk tinggalin kamu lagi, tinggalin kamu, dan dia ikut dengan saya aja. Mbak Ari baik-baik aja sekarang? Alhamdulillah baik. Pertama kali merasa diikuti sosok ini kapan waktu itu? Ingat gak? Selama saya punya dendam. Oh ya tuh kan bener, berarti bener kata saya. Itu dendam frekuensi yang sama Frekuensi. masuk. Betul sekali. Oh. Membawa ini masuk ke dalam dunianya. Dan saya merasakan sosok Mbak Ari itu adalah sosok yang menyenangkan. Lembut sama anak kecil sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Saya kan juga punya teman-teman yang gak kelihatan ya, bentuknya anak kecil. Mereka nyaman kok ke Mbak Ari. Saya ngerasa mereka di belakang saya nyebut Mbak Ari. Terus kayak mereka familiar sekali dengan dunia yang Mbak Ari sebenarnya. Ada ilmu putih dan ada ilmu hitam. Tapi Mbak Ari sebenarnya yang putih, tapi dimanfaatkan oleh yang tidak. Itu sih yang saya rasakan. Itu yang saya, frekuensi kesedihannya harus dibuang. Oke. Nah, tadi kan Mbak Ari bilang katanya karena perlakuan mantan pacar. Akhirnya suami yang baik jadi berbuat salah. Kalau menurut pengamatan dan penerawangan kamu, Roy, Iya. apakah benar valid nih memang si mantan pacar yang berbuat jahat kepada Mbak Ari? Sebenarnya sih ada juga seperti itu, tapi karena dipengaruhi yang ini yang nyetir, jadinya diada-adain deh alasannya untuk nyakitin semuanya. Kalau ini baik nih, hari ini pasti si Mbak Ari kehidupannya bahagia, selalu bersyukur. Amin. Bagus itu diaminin. Saya ngeliat perbedaan emosi dan aura warnanya beda banget dari yang pertama. Saya masuk dan saya ngerasa dia sekarang perlahan-lahan berubah jadi hijau, tenang gitu, kayak lebih, saya ngerasain energi baik gitu di Mbak Ari. Itu sih, walaupun dia pernah jadi korban juga gampangan dan gigitan orang kayak gimana. Sakit hati sih, Iya, bukan sakit pasti. fisik. Bekasnya tuh Iya. terasa ya, emosinya, Lebih- dendamnya, keselnya. Lebih sakit hati dibanding sakit fisik. Tapi pikiran negatif sekali lagi itu akan mengundang makhluk halus datang. Dan makhluk-makhluk yang negatif itu malah datang nyamain-nyamain. Lu sama gue nih, lu dihianatin, lu makanya harus benci juga. Gitu-gituin. Kamu harus benci dia, benci gitu. Dan itu justru akhirnya yang malah buat kita lemah lagi. Iya. Dan akhirnya dikuasai lagi makhluk-makhluk itu. Betul. Mbak Ari, kami yakin Mbak Ari punya kekuatan. Dan Mbak Ari adalah orang yang baik. Bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Buat banyak orang lagi. Karena pasti banyak kebahagiaan yang bisa Mbak Ari ciptakan buat banyak orang. Kalau misalnya Mbak Ari sendiri masih menyimpan dendam, otomatis nggak akan ada kebahagiaan yang diciptakan. Betul. Mudah-mudahan bisa dilepas, bisa dimaafin, bisa dilupain. Dan mudah-mudahan ya syukur-syukur bisa balik lagi dan baik-baik dengan mantan suami ya. Roy. Iya. Kalau nggak cari suami baru, Itu. Suami baru. ya Mbak, move on. Gimana Mbak Ari? Mbak Ari ada rencana keinginan untuk kembali dengan mantan suami atau ada sosok yang lain yang baru mungkin yang sudah mengisi hati gitu? Kalau dia udah baik, kenapa enggak? Tuh, Yesus. Kalau dia udah baik, kenapa tidak gitu ya? Karena anak sudah pada besar. Dan kita juga udah berumur kan? Iya. Sudah tua, mau dia yang dicari apa lagi gitu. Cuman memang sekarang berarti dia yang melakukan semuanya ya. Iya. Dia nih Dan Mbak Melakukan Ari. semua. dia tuh kalau saya bilang dia yang melabuhin Mbak Ari. Dia yang kurang ajar, dia yang membisik-bisikkan hal-hal buruk
Padahal mukanya tuh memelas, tapi sebenarnya bisikannya gaib. Makanya Mbak Ari, untung kita bertemu ya, Mas, bukan untung, maksudnya saya senang saya bisa berbagi dan Mbak Ari bercerita pada hari ini. Saya ikut merasakan kesedihan dan ternyata dia diperdaya oleh makhluk halus. Sebagai seorang perempuan juga, apabila kamu Kosin terjadi pemukulan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Dibalas aja deh. Dibalas. Terus pergi tinggalin. Berarti tinggalin. Iya, ya. aku nggak suka Cowok. cowok yang kasar. Aku nggak suka cowok yang bentak. Aku tuh nggak suka. Pernah? Pernah sih ya kan, punya apa namanya tuh temen cowok gitu kan. Terus dia itu sedikit-sedikit bentak, tempel-tempel gitu. Dan aku malah jadi balik bentak gitu. Dan aku langsung pergi. Udah pergi aku nggak mau lagi ketemu. Aku Setiap orangnya- perempuan emang gak bisa digituin sih ya. Iya, aku beda-beda sih ya. Ada yang nerima aja, disakitin, malah makin cinta kan seperti Mbak Ari. Berarti kalau misalnya saya ngucapin, saya benci sama orang. Dan misalnya saya berbicara, ini orang nanti akan sakit. Ini. Itu sakit. Ini. Iya. Biasanya kejadian iya. seperti itu. Iya, kalau saya disakitin, saya pasti ngomong orangnya lewat bawa motor ataupun apa, jatuh dia dari motor. Ini. 1 jam langsung kecelakaan. Berarti dia jahil. Iya, serem sih Iya. lebih mencelakai orang kan Iya. nggak bagus ya. Iya, Kalau jadi diterusin Kalau bisa-bisa saya dia yang disakitin diambil. orang, saya cuma bisa nangis tapi dia datang dan apa yang saya mauin terjadi. Jangan dong. Iya, tapi dia jahat, udah Dia memperdaya mbaknya, udah bohongin mbaknya. Berarti itu yang melakukan ya. Iya, dia nih yang ngelakuin. Jadi setiap kali Mbak Ari udah ngerasa ada bisikan, oh dia jahat ya, gue pengen dia sakit. Itu sebenarnya bisikan dari sini. Roy, kalau terus-terusan bisikan itu diikutin dan dia nenek ini selalu membantu apa yang diinginkan oleh Ari, apa efeknya nanti di kemudian hari buat Mbak Ari? Mbak Ari akan ditinggalkan oleh beberapa orang tentunya, karena kan orang nggak respect jadinya. Saya ngerasain Mbak Ari tuh bakalan ditinggalin dengan society gitu, lingkungan, Kesepian berarti. kesepian gitu, Dan kasihan. cuma ada dia akhirnya. Cuma ada dia gitu. Dia kan pengen si Mbak Ari terkucilkan nih makhluk supaya halus, sendirian, supaya cuma sendirian. buat dia. Cuma buat dia dan mempengaruhi dia untuk kepuasan makhluk halus ini. Jadi Mbak Ari tuh digunain, dendamnya digunain, kemarahannya digunain. Nah ini juga nih sebenarnya dendam, kesalahan fatal orang itu bisa makhluk halus gunain loh sebagai alasan dipelintir gitu dan dimasukin ke sini. Makanya rajin-rajin deketin sama yang di atas deh dan lupain ini dendam. Seperti itu. Mantan suaminya boleh kami tahu nggak namanya? Jangan. Jangan. Nggak mau Sekarang udah sadar. Udah sadar. Ya, dia Sudah udah lama sadar. pisahnya. Talak 1, talak 2, suka begitu. Talak dua. 1 ntar balik lagi, talak 2 ntar balik lagi, Tapi- talak 3 ini aku nggak tahu. Pengennya sih nggak taau ya. Pengennya apa Mbak Ari? Pengennya gimana? Pengennya ya saya berhak hidup bahagia kan. Iya pasti setiap wanita berhak Pengennya hidup gitu. bahagia. Pengennya hidup berhak bahagia gitu. Masih. Kan capek 25 tahun nggak bahagia. Jadi kalau misalnya Mbak Ari udah gak bahagia atau apa, jangan dipaksain. Saya punya prinsip setiap wanita tuh punya berhak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Setiap Setuju. semuanya perempuan. Masih cinta Mbak Ari? Karena faktor anak ya. Enggak. Pertanyaan saya sederhana. Masih cinta sama dengan suami? Nggak tahu. Enggak Karena jawabannya. saya faktor anak aja. Saya ulangi pertanyaannya. Mbak Ari ingat sosok mantan suami? Ingat sosoknya? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau. Karena saya capek. Capek. Saya membesarkan anak capek. Tapi kalau begitu terus capek saya. Mbak Ari, kamu bisa memahami. Mungkin tidak bisa merasakan, tapi kami bisa memahami betapa capeknya semua perjuangan yang udah dilakuin Mbak Ari. Tapi Mbak Ari pasti paham juga kalau nggak ada manusia yang sempurna kan ya. Termasuk mantan suami Mbak Ari. Rela untuk maafin supaya nggak
nggak dendam lagi? Saya ikhlas. Lillahi ta'ala, maafin. Iya, pasti. Ikhlas. Amin, amin. Ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlas akan terbayar keikhlasan dengan kebaikan dan kemurahan hati dari Yang Maha Kuasa ya. Amin. Saya bisa bahagia terus. Karena tadi dengar apa kata Roy, semua orang terutama perempuan Semua berhak perempuan untuk bahagia. pastinya harus. Apalagi untuk anak-anak. Iya. Ya, Terima kasih Mbak Ari. Mbak Ari baik-baik aja ya. saya kuat. Kuat, pasti kuat. Gunakan kekuatannya untuk melawan dendamnya. Amin. 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 Terima kasih Mbak Ari sudah hadir di Menembus Mata Batin. Baik-baik selalu. Ada terakhir mau disampaikan Roy? Ya, pokoknya Mbak Ari pantas dan berhak mendapatkan semua kebahagiaan. Amin. Tuh. Amin. Amin ya, amin. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Mbak Ari. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Sebelah sini. Jangan pernah menghukum seseorang atas kesalahannya. Setiap insan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menjadi kebaikan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Nyai Kantil, sosok seorang ahli spiritual yang mampu berurusan dengan santet dan mengembalikan santet. Dan juga ada Ari yang begitu kecewa dan sedih yang dirasakannya justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib. Gimana Roy tanggapan kamu? Ada perbedaan antara Nyai Kantil dengan Mbak Ari. Kalau Mbak Ari itu penuh dengan dendam, berbanding terbalik dengan Nyai Kantil yang masih mempunyai sifat keibuan untuk tidak membalas dendamnya. Justru malahan padahal kliennya meminta untuk santet malah ditolak untuk menyantet orang. Kemudian Mbak Ari adalah sosok sifat yang pendendam dan penuh dengan amarah. Dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi kasihan kalau dendam udah meliputi dan memuncak ya. Gak bisa lagi ada akal Nggak sehat. bisa ada akal sehat yang Keputusannya. malah ginian yang masuk Mbak Ari. Begitu udah dikuasai sama makhluk-makhluk ini justru jadi gak bisa kontrol. Dendamnya jadi lemah. Dan jadi lemah. Tanggapan kamu gimana Osin? Kalau untuk Nyai Kantil, yang pertama Osin emang dari awal ketemu udah punya feeling yang kalau dia tuh emang bener-bener Sosok mistis mistis banget ya. gitu ya, mistisnya kental kuat gitu. Kalau untuk Mbak Ari ini yang Osin lihat sih dia itu sangat sedih yang bener-bener dalam banget, yang bener-bener sangat sakit banget dan dia pengen bales gitu. Bila perlu aku bunuh gitu loh. Jadi kayaknya karena disakitin akhirnya malah dendam. Ya, jadi memang sebaiknya terus- kan kita nggak pernah kita nggak pernah tahu yang terjadi dalam hidup tuh nggak selalu manis gitu, kadang-kadang pahit tapi justru jadikan itu sebagai pengalaman kali ya. Iya Iya, benar. Ya, seperti itu baik. Oke, baik. Neng Osin terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses Sama-sama. untuk karir kamu. Amin. Roy Osin terima kasih atas segala pencerahan dan penjelasannya malam hari ini. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk itu tetap bersama Menembus Mata Batin.